Beberapa tahun yang lalu, Tuhan suruh saya bersama dengan cucu saya Dave mendatangi Pak Helmi. Kami dari Banjarmasin terbang ke Jakarta untuk menyampaikan pesan Tuhan. Waktu saya ke tempat dia, saya bilang, Pak mau ngobrol, saya mau sampaikan pesan Tuhan. Ya. Lalu waktu saya jumpa dengan Pak Helmi, saya bilang sama dia, Pak, kantor Bapak di Jakarta, tapi Bapak punya pabrik itu di luar Jakarta, Jawa Barat. Dan saya ke sini, Tuhan suruh saya datang ke sini ketemu Bapak. Kapolda Jawa Barat itu anak rohani saya. Saya mau kenalkan Bapak dengan Kapolda Jawa Barat. Sebab sebentar lagi Bapak butuh pertolongan dia. Saudara, apa jawab Pak Helmi? Bu, nggak usah, Bu, nggak usah. Saya orangnya lakukan firman Tuhan. Saya jujur. Bisnis saya jujur. Saya bayar pajak jujur. Kesejahteraan karyawan saya lakukan dengan baik. Tidak ada satupun yang tidak jujur atau melanggar hukum yang saya lakukan. Jadi terima kasih Bu, nggak usah. Saya tidak akan berurusan dengan polisi. Sebab yang saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saya cuma katakan, Pak kalau nggak usah juga nggak apa-apa. Kalau gitu saya pulang kembali ke Banjarmasin naik pesawat sore. Saudara-saudara, waktu saya sebelum ke airport, kami sudah makan itu, saya kembali dengan Dave ke airport. Saya masih panggil dia, Pak, tolong. Nanti dalam minggu ini Bapak butuh bantuan Kapolda Jabar. Kalau hari ini saya ajak Bapak, saya datang untuk kenalkan Bapak, dan Bapak bilang Bapak nggak butuh, terima kasih nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak butuh, kapan saja 1 kali 24 jam, Bapak telepon saya dan saya langsung datang. Saudara, pulanglah saya ke Banjarmasin. Kecewa nggak? Enggak. Saya lakukan bagian saya. Tuhan suruh saya beli tiket, berangkat ke Jakarta, beritahu Pak Helmi, saya dan cucu saya berangkat dan saya lakukan. Saya sudah lakukan bagian saya. Pak Helmi salah nggak? Enggak. Karena dia orang yang jujur, dia pajaknya bayar bagus, karyawannya dia bayar semua. Dia tidak lakukan yang jelek di dalam bisnisnya, semuanya jujur dan baik. Saudara, jadi Pak Helmi pun nggak salah. Saya tanya, saya menyalahkan Tuhan? Enggak, kami pulang ke Banjarmasin. Itu hari Senin, saudara. Besok harinya Selasa, Rabu, Kamis. Lalu kalau nggak salah 3 hari kemudian, tengah malam, Pak Helmi telepon saya. Kurang lebih antara jam 2, kalau nggak jam 2 tengah malam atau jam setengah 3. Bu Lydia, kenapa Pak? Ibu lihat TV? Enggak, saya bilang, kebakaran besar pabrik saya di Sentul kalau nggak salah ya, itu sedang terbakar besar, dia bilang. Terus saya bilang, oh ya gitu. Terus ditanya saya, Bu, katanya, apakah Kapolda Jabar itu anak rohani Ibu? Ya, kan dia orang Muslim. Betul, dia orang Muslim, bahkan dia haji, dia dai, tapi dia anak rohani saya. Dia Muslim, dia dai, dia khotbah di masjid, tapi dia anak rohani saya bilang. Setelah itu dia bilang, Bu bisa tolong nggak? Dia bilang, karena ada masalah. Pabrik ini harus langsung dibangun minggu depan. Kalau dalam 10 hari nggak dibangun, maka pabrik ini ada orang lain yang ambil, yang dikerjakan ini ada orang lain yang punya pabrik yang udah siap. Terus kalau langsung dibangun, maka asuransi nggak bayar saya, karena asuransi cukup besar. Kenapa? Karena udah dibangun, nggak ada bukti. Nah, maka dari itu dia bilang, kecuali pihak asuransi bilang, sebelum dibangun, Bapak sudah punya surat keterangan polisi bahwa kebakaran ini adalah benar dan sebagainya, dasar untuk klaim asuransi. Dan itu harus selesai di dalam seminggu. Bagaimana sekarang aja dia tanya dengan orang-orang, katanya sebulan aja belum tentu bisa selesai. Itu dalam seminggu. Bisa nggak Bu tolong saya? Saya bilang bisa, sebentar Pak ya. Saya dengan Kapolda Jabar, kalau sholat subuh,
Dia sholat subuh, saya pun bangun. Kami berdoa. Dia dengan caranya sholat, saya dengan cara saya. Waktu dia sholat subuh, saya bilang, Pak, nanti kalau selesai sholat subuh, kita ngobrol ya Pak ya. Selesai dia sholat subuh, kami ngobrol, dia telepon saya. Pak, Bapak kan anak rohani saya. Sekarang anak rohani saya juga, pabriknya di Sentul terbakar. Minta tolong Pak, supaya dalam 1 minggu selesai surat kepolisiannya. Dia bilang, siap Bu. Habis sudah siap, dia besok Kapolres Bogor akan telepon Ibu. Saudara, besok paginya Kapolres Bogor telepon saya. Bu, saya diperintah Pak Kapolda. Katanya untuk bantu anak rohani Ibu untuk pengecekan, untuk berbuat itu. Kalau gitu saya mohon izin. Boleh nggak anak buah saya masuk ke lingkungan, periksa semua, supaya karena izinnya itu harus selesai di dalam 5 hari. Saya bilang boleh Pak. Saya bilang Pak Helmi, mereka kepolisian periksa semua, diizinkan, saudara. Dia bilang, Bu boleh tanya nggak kenapa? Kapolda saya itu kan Muslim, dakwah di khotbah, terus dia bilang di masjid-masjid, dia bilang dia dai. Kok dia bilang ibu saya? Sedangkan dia bilang dengan Kapolres, ibu saya itu pendeta Lydia, dia bilang ada masalah anaknya, tolong bantu. Kok katanya ibu pendeta? Betul. Kenapa dia bisa jadi anak? Ibu punya anak seorang muslim yang itu. Saya bilang, Pak, saya nggak pernah suruh orang pindah agama. Saya cuma berdoa. Kalau dia percaya apa yang saya doakan, dia yakin dan dia respon. Dari dia cuma seorang kolonel, sampai dia jadi jenderal bintang 2, sampai dia memegang tongkat komando. Karena apa? Setiap saya berdoa dia respon dengan baik. Maka dari itu setiap perkataan yang keluar dari mulut saya sama Tuhan jadi di dalam kehidupannya tanpa dia pindah agama. Dia dengan sholat, saya dengan berdoa. Tapi kami punya kesamaan, adalah hidup karena percaya. Percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya bilang, oh begitu Bu, dia bilang terima kasih. Saudara, ternyata hari keempat Kapolres itu telepon saya, bisa nggak Pak Helmi suruh datang ke Bogor, bikin laporannya, sekalian suratnya udah selesai. Saya bilang iya Pak, udah selesai. Ternyata 5 hari sudah selesai. Tuhan kita luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara-saudara, hidup karena percaya. Lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan lihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia ubah setiap yang buruk di dalam hidupmu menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada di dalam hidupmu menjadi ada. Dia buat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di dalam perjalanan itu engkau mau dibentuk. Apa yang dibentuk? Hatimu dibentuk. Hati itu punya ketulusan. Hati itu bukan hanya punya ketulusan. Hati itu senantiasa mengucap syukur. Lalu yang dibentuk karakter. Karakter yang dibentuk. Karakter yang punya penguasaan diri. Karakter yang tidak emosian. Yang dibentuk pola pikir. Berpikir positif. Apapun yang terjadi adalah Tuhan izinkan. Dan mengandalkan Tuhan 100%. Lalu apa yang diajarkan di dalam hidup? Diajarkan kalau kita ditegur Tuhan respon. Karena teguran itu karena Tuhan mengasihi kita. Dia kalau kita respon, kita buka hati kita, maka Tuhan akan masuk di dalam hati kita. Dia makan sehidangan dengan kita. Apa yang dia gak bisa lakukan? Lalu bukan hanya mau ditegur, bersyukur senantiasa. Diberkati mengucap syukur, tidak diberkati mengucap syukur. Setelah itu diajarkan kepada kita. Saudara, diajarkan kita boleh mengucap syukur, diajarkan kita rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Pasti digenapi. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita, walaupun rencana kita gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka 100% percaya dan bergantung kepada Dia. Yang terakhir, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya biarkan firman Tuhan ada di dalam hidup kita, maka
dengarkan baik-baik dan percaya. Mintalah apa saja, kamu pasti akan menerimanya. Bukan kamu mungkin menerimanya, pasti akan menerimanya. Hiduplah di dalam Tuhan. Firman Tuhan menghidupi kamu. Kamu akan lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu turut bekerja atas apapun yang kau lakukan, dan semuanya mendatangkan kebaikan dan keberhasilan di dalam hidupmu. Itulah firman Tuhan yang Tuhan tahu.